Oke, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan ke arah apikal. Apikal ujung ya, berarti pertumbuhan memanjang. Pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas meristem primer. Meristem primer terletak di ujung batang, ujung tunas, ujung akar. Ujung disebut juga dengan apikal, sehingga disebut apikal meristem. Apikal meristem berarti meristem yang terletak di ujung organ. Oke. Nah, kita lihat yaitu pertumbuhan primer pada batang. Kita lihat yaitu ujung batang. Daerah pertumbuhan dan perkembangan di ujung batang itu ada 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, daerah perpanjangan atau elongasi, kemudian daerah pendewasaan atau diferensiasi sel. Nah, ini ujung batang. Di sini ada jaringan meristem. Ini disebut dengan apikal meristem. Ini daun yang belum terbentuk sempurna, disebut primordia daun. Ini adalah daun yang sudah terbentuk. Ini adalah tunas aksial ya. Muncul dari ketiak daun ya, atau disebut tunas lateral. Tunas lateral. Jadi kalau ini membelah berarti ada pertambahan jumlah sel. Lalu sel yang membelah itu di daerah ini akan mengalami pemanjangan, pertambahan panjang, maka tanaman ini akan bertambah tinggi. Itu maksudnya pertumbuhan primer. Nah, pada akar hampir sama dengan pada batang. Misalnya ini adalah ujung akar. Lalu kita perbesar ini. Nah, ujung batang itu tadi terdiri dari, yaitu paling ujung namanya tudung akar. Lalu terus ini dari ujung ke daerah pangkal, daerah pembelahan, daerah pemanjangan, daerah pendewasaan atau daerah diferensiasi. Ini daerah diferensiasi berarti udah sel sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Sehingga terbentuk ini bulu akar ya. Ini bulu akar. Oke. Lalu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke arah lateral atau ke arah samping. Dia pertambahan diameter berarti membesar gitu ya. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder. Disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu kita sebut kambium atau kambium fasikular. Kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Kambium membelah ke arah luar
membentuk floem sekunder. Harus floem sekunder. Nggak boleh floem, karena ada floem primer. Ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Cambium fascicular ini adalah meristem sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder namanya jaringan sekunder. Sehingga ini floem sekunder, xilem sekunder. Cambium fascicular ini lebih aktif membelah ke arah dalam dibandingkan dengan ke arah luar. Lebih aktif ke dalam daripada ke arah luar. Sehingga tentu lebih banyak xilem sekunder daripada floem sekunder. Floem sekunder adalah komponen kulit. Xilem sekunder adalah komponen kayu, sehingga sering disebut pembuluh kayu. Karena cambium ini lebih aktif ke arah dalam dibanding dengan ke arah luar, ya otomatis kan xilem sekunder lebih banyak dibanding dengan floem sekunder. Itu makanya kayu pada batang pohon itu kayu lebih tebal dari kulit. Lebih tebal kayu dibanding dengan kulit. Karena perbedaan aktivitas daripada cambium ini tadi. Oke. Aktivitas cambium ini juga dipengaruhi oleh musim. Tadi kan lebih aktif ke dalam. Pada musim hujan lebih aktif dibanding musim kemarau. Kenapa? Bahwa fungsi xilem itu adalah mengangkut air dan mineral. Pada musim hujan kan tentunya banyak air yang mau diangkut. Persediaan air di tanah itu banyak. Berarti alat pengangkutannya diperbanyak. Alat pengangkutan itu kan xilem. Oke? Maka pada musim hujan lebih banyak xilem dibentuk dibanding dengan musim kemarau. Dengan kata lain, lebih tebal kayu yang dibentuk pada musim hujan dibanding dengan musim kemarau. Ini kan komponen kayu. Karena perbedaan aktivitas cambium ini membentuk lapisan kayu berbeda antara musim hujan dengan musim kemarau, maka ketika musim hujan tebal, musim kemarau tipis, itu makanya tampak adanya lingkaran tahun pada potongan batang pohon itu. Di daerah tropis, lamanya musim hujan dengan musim kemarau hampir sama, yaitu 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Berarti lapisan kayu yang tebal, lingkaran itu yang tebal, garisnya itu musim hujan 6 bulan. Lalu ada yang tipis, lingkaran berikutnya tipis, 6 bulan musim kemarau. Berarti tebal, lingkaran itu kan tebal, tipis, ini tebal, ini ya ini. Tebal, tipis, tebal, berarti tebal, tipis, 6 bulan, 6 bulan, berarti udah lingkaran tahunnya itu, itulah 1 tahun. Jadi lingkaran tahun itu dapat kita gunakan untuk menentukan umur relatif dari tumbuhan itu. Itulah tadi disebut dengan pertumbuhan sekunder. Itulah disebut namanya dengan pertumbuhan sekunder. Lalu berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor internal, faktor dalam ya. Ada faktor eksternal, faktor luar. Faktor dalam atau faktor internal
yaitu ada faktor genetik, faktor keturunan ya, kemudian hormon. Hormon pada tumbuhan itu ada 7 golongan. Pertama, auksin, giberalin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Nah, ini udah kita berikan materinya. Silahkan kamu baca lagi, ulang-ulangi lagi. Faktor eksternal, faktor luar, yaitu ada nutrisi atau unsur hara, suhu, air, cahaya, tanah, kelembapan udara, dan sebagainya. Nah, unsur hara ada unsur makro atau makronutrien, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ada unsur mikro atau mikronutrien, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Unsur makro terdiri dari C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. Maka kita buat gini, CON, pembantu kepala sekolah, caranya mengganggu. Oke. Lalu unsur mikro atau mikronutrien terdiri dari Mn, Cu, kuprum ya, boron, molibdenum, ini Fe, zat besi ya, unsur Zn, zinkum, dan klor. Jadi gini kita buat ya, cara mengingatnya aja. Ya, bisa kamu buat sendiri. Nah, contoh gini kita buat mengingat unsur mikronutrien ini. Jadi kan ini tadi CON, pembantu kepala sekolah, caranya mengganggu. Si CON ini ingin beli mobil Ferrari. Uangnya nggak cukup. Lalu kita bilang, mana cukup beli mobil Ferrari, jangan colong. Oke, gitu dia. Nah, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini tadi, faktor luar ini, ternyata cahaya merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Itu bisa dibuktikan dengan peristiwa etiolasi dan fototropisme. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pembahasan materi berikutnya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, tetap belajar, ala bisa karena biasa. Semangat. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses.